Halo, selamat malam para pendengar Kumis Podcast, kumpulan cerita mistis. Bertemu lagi bersama saya, co-host yang masih magang, Andri Muhammad, bersama Dan saya host tercinta kita, Alda Abdillah. dan kali ini kita kedatangan seseorang narasumber. Alangkah baiknya sebelum kita mengobrol dengan narasumber, untuk memberitahu kepada para pendengar kita nih, buat support channel ini dengan cara like, share, and subscribe gitu kan ya. Dan doakan, nggak lupa ya, biar kami sukses terus update cerita-cerita terbaru untuk kalian semua. Ya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, mungkin kita kenalan dulu ya sama saya ngomongnya Mas, manggilnya apa nih? Panggil Bang atau panggil Akang bisa. Akang aja. Oke, siap. Jadi Akan kita kedatangan narasumber yang bernama Kang Rudi. Kang Rudi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya, yang dimana kejadian itu sudah beberapa tahun lalu. Mungkin kita langsung aja ya tanya-tanya sama orangnya. Halo Kang Rudi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kalian bagaimana kabarnya? Oh, Ya, alhamdulillah sehat sehat selalu. selalu. Dan semoga sehat terus. Iya, sehat dan terus. sukses. Karena untuk membuat konten-konten terbaik lah ya. Ya. Oh ya, Kang Rudi sekarang tinggal di mana Kang Rudi ini? Domisili saya di daerah Kiara Condong, Bandung, Kiara Condong. tepatnya Kiara Condong, Sukapura. Oke, dan Kang Rudi ini akan menceritakan kejadiannya pada beberapa tahun lalu, betul? Tuh, Kapan dan di mana itu? saya alami itu awal-awal corona ya, sekitar berarti 3 tahun ke belakang ya. Iya, 3 tahun ke belakang awal corona kan saya terkena dampak pengurangan karyawan di tempat kerja. Jadi saya cari usaha dengan jualan di marketplace. Oh, pokoknya freelance jual beli aja. Sama Gojek juga gitu. Untuk sebelumnya itu pernah kerja di mana itu Kang Rudi waktu itu? Ada, saya sempat kerja di salah satu salah satu bukan pabrik sih ya, lebih kecil dari pabrik yang memproduksi pakaian-pakaian gitu. Berarti di lebih konveksi besar. mungkin ya. Kayak konveksi gitu. Agak gede dari konveksi, lebih kecil dari pabrik lah, apa ya namanya lah. Pokoknya di baju. Pokoknya aja. seperti itulah di produksi pakaian. Itu bekerja di situ udah agak lama tuh? Apa gimana? Udah lama. Udah lama. Dunia saya memang di konveksi. Selama 9 tahun saya terus berkecimpung di konveksi. Terus kejadian ini berhubungan sama kerjaan atau enggak? Berhubungan. Oh, berhubungan. Berhubungan. Kerjaan ini sangat berhubungan. Soalnya saya mengalami waktu di jam kerja saya, cuman bukan di jam kerja konveksi ya, di jam kerja waktu saya jualan gitu. Oh, Siap. Oke, kita tahan dulu ceritanya. Dan buat kalian yang udah nggak sabar buat dengerin cerita ini, jangan lupa ya. Tadi udah ya, jangan lupa support pokoknya dan simak cerita berikut. Jadi awal ceritanya biasalah kegiatan saya jualan, saya posting-posting di marketplace, saya posting barang. Dulu kan waktu awal corona lagi musim sepeda nih. Ya. Saya posting helm sepeda ya. Saya jualan sepeda, ternyata ada akun di marketplace di Facebook ya, ya. yang menawar barang jualan saya. Terus kita ngobrol basa-basi dan akhirnya deal juga harga kan. Tapi dia meminta COD atau ketemuan ya, atau ketemuan. Gitu. Itu kalau boleh tahu pada hari apa tuh Bang? Jadi Kalau hari saya nggak ingat, kalau hari saya nggak ingat. Cuman kalau jam saya ingat, soalnya kan saya janjian juga kan. Kalau jam saya ingat. Itu jadi waktu jam berapa itu? Itu tuh dia kan bilangnya pulang kerja bisa settingan kan? Iya, saya kan chattingan dulu di Messenger ya, di Messenger dia bilang
Kang saya pulang kerja paling bisa COD di daerah Cibiru, batas itu ya yang Oh, untuk Cibiru, daerah ya. situ. Soalnya dia domisili dia lebih panjang. Terus dia beres kerja mau ada acara atau ada janji ke daerah Cileunyi. Jadi nanti Oh, ketemuan jadi- di Cibiru katanya. Oh iya. Sekalian juga mungkin. Sekalian itu Nah, boleh untuk diceritakan nih. kronologisnya. Jadi, setelah saya deal harga dan waktu pun dia menentukan jam 9 malam kalau nggak salah. Jam 9 malam. Jam 9 malam tuh baru udah mau COD gitu. Enggak, jam 9 malam dia janji dia udah di sana. Oh, udah. Dia ngomongnya, "Kang, saya pakai boleh sebut merek motor nggak? Bebas lah. Kang, saya pakai Mio merah, jaket hitam, helm merah," katanya. Takutnya kenapa? Takut HP saya lobet, takutnya nanti nggak bisa janjian. Pokoknya ciri-ciri saya gitu. Saya nunggu di Pizza Hut yang di pas bundaran ada kan ya? Iya, Tempat iya. kayak gitu kan? Yang tempat mangkal angkot. Ya udah, seperti itu. Udah deal. Saya siapin barangnya. Saya berangkat dari rumah 8:30 lah. Itu berangkatnya sendiri apa? Sendiri. Berangkat 8:30. Emang jarak dari rumah untuk ke tempat itu sekitar berapa? Sebenarnya bisa lebih, sebenarnya cepat juga sih. Cuman saya kan biasalah pelayanan, saya nggak mau buat konsumen menunggu. Iya. Lebih baik saya yang menunggu gitu kan. Oh iya. Wih, kayaknya ini Sangat sad boy. kewirausahaannya Ya, sangat tinggi iya. gitu. Sekalian. Bagus. Nah, 8:30 saya pergi, saya lewat jalan Soekarno Hatta. Di depan itu Metro Penthouse, tahu kan? Iya, iya. tahu. Metro Penthouse yang aku Margahayu. Waktu lewat situ ada orang berkerumun banyak banget, sampai macet juga sih. Saya penasaran kan, saya turun di motor, saya tanya ke salah satu orang yang di situ, "Ada apa Pak?" "Ada kecelakaan," gitu. "Kecelakaan motor, kecelakaan tunggal apa gimana?" "Tabrakan," katanya, tabrakan. Setelah saya tanya sama orang di situ, "Kecelakaan lo," katanya. Ya udahlah, saya penasaran, saya turun, saya pengen lihat sih korbannya separah apa gitu kan. Iya. Ternyata saking banyaknya orang, jadi udahlah, saya takutnya konsumen saya nunggu kan. Iya. Lama juga ya. Ya udah, saya langsung aja pergi, saya nggak terlalu memikirkan hal itulah. Gak gubris juga ya. Ya, Lanjut di ya. perjalanan saya nyampe ke lokasi itu sekitar jam 9 kurang 10 kalau nggak salah. 9 kurang 10, saya nunggu sebentar, saya WA orang yang konsumennya, saya WA nggak balas juga, bahkan checklist 1 saya bingung, wah ini kayaknya PHP nih, bakal rugi nih. Tapi ternyata nggak lama ada yang nanya, "Kang, yang jual helm ya?" "Oh iya, saya lihat ciri-cirinya benar gitu, helmnya merah kan." Ya udah, kita nggak ngobrol banyak, soalnya dia juga kecapean, pengen cepet-cepet pulang katanya. Soalnya ya udah, kita transaksi, udah beres itu, Udah deal. udah balik lah. Langsung pulang. Saya balik, pengen istirahat juga. Saya balik masuk ke rumah udah. Nah, Itu pas pulang lewat jalan itu lagi. ya lewat jalan itu, cuman si kejadian tadi perkara Pada jam berapa tuh itu si pas pulang? jam 9:15. Berarti emang secepat Nggak itu lama ya sih. si COD-nya kan? Setengah 10 lah kalau nggak salah, jam paling lama juga setengah jam. Waktu saya lewat itu si tempatnya masih ramai, cuman udah ada polisi. Waktu saya pulang tuh kan pengelewat lagi kan, masih ramai, cuman ada polisi. Tapi udahlah, udah di seberang juga kan, saya males juga deh ngeliatnya, udah saya lanjut pulang. Oh, berarti yang kecelakaan itu tuh arahnya ke Cibiru, bukan Ada ke Cibiru. Nah, saya nyampe rumah udah biasa istirahat. Besok pagi di grup, saya buka grup WhatsApp ke komunitas ojek online. Iya. Saya kan driver juga ya, Iya. driver juga. Saya lihat di situ ada berita kecelakaan di Soekarno Hatta. Wah, ini yang kemarin nih. Kebetulan nih, gua kan penasaran nih, saya kan penasaran nih korbannya. Saya lihat. Nah, itu waktu saya lihat
motor udah hancur, cuman saya tahu. Nah, itu saya lihat postingan video dari grup, saya lihat motor sih emang udah hancur, tapi kan saya tahu itu Mio Ya. warna merah. Saya belum ngeh, saya lihat korbannya tertelungkup, saya nggak lihat wajahnya, helm merah, terus saya nggak lihat wajahnya soalnya korbannya tertelungkup. Dan di info grup korban meninggal di tempat. Saya lihat helm merah. Saya masih inget tuh tas, dia pakai tas gunung warna hijau. Di situ orangnya Mulai nggak ternyata ya ya. udah, saya scroll lagi ke bawah, Ya. scroll lagi chat grup WhatsApp. Di situ ada foto korban. Nah udah, di situ saya loh, ini kan yang COD. Saya positif ya mungkin dia COD pas pulang kecelakaan pas pulang dari saya, tapi kan nggak mungkin ya, saya pergi setengah 9, lihat korban setengah 9 lebih, saya ketemu sama orang COD jam 9, otomatis kecelakaan duluan. Gitu. Ternyata Kang Dudi ini berarti COD sama orang yang kecelakaan tadi kan gitu. Mungkin. Terus Cuman pada malam itu mukanya kayak gimana tuh si pas COD itu, sosoknya kayak gimana tuh? mukanya kalau Agak pucat apa gimana enggak, gitu? kalau ini apa sih, kalau bersih sih, kalau menurut saya tuh cowoknya bersih, kayak bersih lah, kayaknya putih gitu, bersih, bahkan auranya nyaman gitu. Jadi Ramah, itu dia ramah. nggak merasakan hal aneh sama Enggak. sekali ya? waktu Saya pada merasa saat itu? justru saya wah ini kayaknya cocok nih buat jadi rekanan jualan buat kedepannya. Dia kan juga hobi sepeda, punya banyak teman. Saya tadinya mau ngajak kerjasama nih, soalnya orangnya enak gitu ngobrolnya. Nah ya mungkin dari situ saya kaget juga sih. Saya langsung cek. yang pertama saya kaget tuh bukan saya ketemu hantunya. Yang pertama yang bikin saya khawatir tuh duitnya jadi daun. Nah, itu baru saja saya tuh pengen nanya gitu. Tapi Itu nggak, Kang. uangnya real Uangnya apa kayak gimana? gimana? Tapi enggak Kang, pas saya cek duitnya masih tetap jadi duit, masih tetap duit. Terus ya mungkin cuman manusia kali ya yang berani nipu. Setan aja jujur kok. Hah? Ya berarti masih Masih lebih baik setan Masih manusia ya. Manusia kan berani nipu. Ini pesannya bagus banget ya. Itu maksud saya. Jadi ya itulah Gila. kejadian Merinding mistis. sih Kang itu. Kejadian mistis yang pernah saya alami dan sampai sekarang masih saya suka ceritain ya. Soalnya nggak ingat terus sih. Mungkin Berkesan banget. kalau bisa disebut itu kayak mungkin arwah penasaran mungkin ya. Mungkin. Jadi dia Mungkin. kan mau menjalani sesuatu namun Ada janji. Iya, ada janji yang yang belum yang harus ditepati mungkin ya. Cuman dengan ada agak nah tuh ya itu teh. Ya pokoknya untuk menepati janjinya mungkin ya. Ketemu gitu. Terus pada saat setelah Kang Dudi tahu tuh bahwa si orang kecelakaan yang tadi semalam itu adalah orang yang COD sama Kang Dudi, itu di situ langsung apa ya, bukan reaksi, Drop gitu apa? setelah itu merasakan apa gitu? Setelah itu saya Pasti masih mikir atau gimana gitu? ada sedikit trauma, ada buat COD malam ada. Cuman nggak apa-apa lah, saya mendingan lebih baik saya ketemu hantu yang bayar daripada ketemu manusia yang PHP. Serius? Hah? Bener. Gitu Iya sih. Jadi ya udahlah. Yang justru saya kalau COD malam takutnya sama manusia yang niat jahat. Iya sih. Terus betul. pas di grup COD itu. ojek online itu ngasih tahu tuh ada korban kayak gitu, Kang Dudi sempat notice tuh kayak ngebales. Enggak, saya komennya Japri, teman saya yang di grup. Nah, Saya kasih info Kang, itu benar gini, saya gini loh, saya ceritain kronologisnya. Yang tadi. Dia sempat nggak percaya, senang. Ya tapi terserah lah. Namanya Yang penting- orang kan yang penting saya cuma pengen memastikan itu benar nggak sih gitu. Makanya saya
menchat teman saya yang di grup. Untuk mengkonfirmasi gitu. Benar nggak sih gitu? Iya. Berarti sampai saat ini itu masih kejanggalan yang belum pernah terpecahkan ya. Terpecah. Ya, sampai sekarang. tapi saya percaya dia orang baik. Iya. Nah, Saya percaya orang dia baik karena dia masih menepati janji meskipun apa sih Walaupun sedikit merinding juga. takdirnya harus seperti itu, Iya, tapi iya. masih berusaha menepati janji ya. seperti janji. Ya, semoga untuk korban kecelakaan tersebut husnul khotimah lah ya. Pada akhirnya kita mendoakan sajalah untuk korban yang waktu itu. Tapi ini Tapi ada yang saya bingung loh, itu helm sepedanya dikemanain gitu? Apakah dipakai buat goes-goes di sana apa gimana ya? ya kalau itu sih ya Kan mungkin bisa Allahu alam lah ya. alam lah. Nggak ada yang tahu juga. Ya nanti kalau ada yang lihat penampakan dengan wajah seram korban kecelakaan tapi helm sepeda, ya berarti itu dia. Hmm. Itu. Ya kan hantu yang berhelm sepeda. Ngeri juga ya cerita dari Kang Dudi. Enggak ngeri sih. Sangat Nggak ngeri. gimana ya, bukan ngeri juga, lebih ke Ya kalau buat saya tuh pasti Berkesan, ngerasain tuh kalau misalkan di posisi itu pasti kaget. Enggak ngeri. Yang lebih ngeri itu anak istrinya yang nunggu di rumah. Oh iya sih. Itu mereka ngeri. Ya Saya ngerasain ke situ. Keluarganya ya. makanya sedang menunggu. Makanya gitu pesan buat teman-teman yang suka pakai kendaraan bermotor, janganlah kebut-kebutan di jalan. Ingat di rumah itu ada yang nungguin. Wih, Selalu hati-hati, Selalu waspada. hati-hati, waspada. Soalnya kan nggak kita yang hati-hati, orang lain yang mungkin yang nggak hati-hati Bisa. ya kan. Betul. Ya tetap waspada aja lah untuk Betul. kalian. Betul. ibarat bahasa Sunda mah mun orang lalaunan bisa ditabrak ku batur, mun orang Iya. tarik bisa orang nabrak. Nah, Ya gitu. gitu. Oh, videonya. Iya. Ya, Ya ini ceritanya ya Nol, cukup sangat berkesan sih karena Seru, seram, misteri sekali gitu kan, Misteri, sekali. kejanggalan yang apa ya? kejanggalannya gitu kan. pengalaman Karena- Kang Dudi itu sebenarnya masih ada sih pengalaman saya waktu saya driver ojek online malam-malam. Nah itu Cuman nanti mungkin diceritain sekarang apa episode nanti aja mungkin kali. di episode nanti lah ya. Kita di episode nanti di boleh. episode nanti. Sekalian nanti kita nambah episode juga. Iya. Jadi biar orang Nah, kawan kumis juga penasaran. Nah, Terus Kang Dudi itu waktu itu kepikiran gak sih waktu kan tadi Kang Dudi bilang kasihan tuh istri anaknya yang di rumah, mikirnya ke situ. Kang Dudi ada niatan turun ranjang. Enggak lah. Tapi kalau Canda. oke sih boleh juga. Oke. Tutup, Bang. Kita sudahi dengan cerita ini. Udah aja Tapi nih. sebelumnya, apakah ada pesan-pesan dari Mas Dudi sendiri nih buat para pendengar gitu, atau Ya, buat kalau, keluarga sendiri mungkin bisa, boleh. kalau buat ya pesan saya gitulah ke kecelakaan di jalan, ya itu yang kayak yang tadi, hati-hati jangan ngebut-ngebut. Soalnya ya seperti tadi Kang Andri bilang, kalau kita yang nggak hati-hati, kadang mereka yang ini ya. Iya, yang kurang berhati-hati dalam Ya makanya mengenai. tetap waspada. Hmm. Dan yang paling pasti tetap berdoa dan ingat selalu kepada Tuhan karena kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Oke, mungkin sekian cerita dari Kang Dudi. Kita lanjut cerita Kang Dudi di episode berikutnya.